Selamat datang, saya John Uy dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Ibu Eka dari Prancis. Apa kabar Ibu Eka? Kabar baik Pak John, terima kasih. Selamat sore dari Prancis. Oke, apakah Ibu Eka bisa memberi latar belakang, asal dari mana, sampai bisa ke Prancis? Bagaimana? Silakan. Oke, saya di Prancis sekitar sekarang 25 tahun. Jadi awalnya saya berangkat ke Prancis untuk belajar. Dan sebetulnya sekolah saya adalah Universitas Amerika di Paris. Saya belajar tentang marketing, international business. Nah, karena dulu sebelumnya saya sebelum berangkat ke Prancis, saya juga sudah bekerja di travel, di tourism, di Panorama Tour di Indonesia. Tapi waktu itu Panorama Tour masih sangat kecil sekali. Dan saya juga lulusan dari SMIP. Waktu itu namanya Sekolah Menengah Industri Pariwisata. Memang dari awalnya saya sudah belajar the tourism. So tourism is actually my ADN ya, my DNA, sorry. Jadi saya selalu bekerja di bidang pariwisata sebagai guide sebelumnya. Terus akhirnya saya ke Perancis untuk sekolah, melanjutkan sekolah, dan akhirnya juga saya mempunyai usaha sendiri sebagai representatif perwakilan DMC dari 18 negara di Asia. Dan sebelumnya itu, dan setelah itu saya pernah tinggal 3 tahun di Laos, pulang ke Paris, saya buka travel agent, Eka Bayas, untuk menghandle tamu-tamu Indonesia yang datang ke Eropa. Tahun 2016, saya ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata menjadi perwakilan resmi Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan Indonesia di Prancis. Jadi kira-kira singkat cerita seperti itu perjalanan pengalaman saya, bagaimana saya bisa tinggal di Prancis ya. Mungkin juga salah satunya adalah bekas pacar saya orang Prancis. Jadi sekarang suami saya. My ex-boyfriend, become my husband now. Yeah. That's good. Nah, sekarang saya mau bicarakan tantangan apa untuk market Indonesia ke dunia Eropa. Wah, tantangannya banyak ya Pak. Tapi kalau dibilang Eropa sebetulnya harus dibagi juga, karena Eropa itu ada Belanda, Jerman, Prancis. Untuk orang Belanda, Indonesia itu kan sudah terkenal. Tapi untuk Prancis, saya ingat 25 tahun yang lalu, waktu saya bilang saya dari Indonesia, mereka selalu berpikir Indonesia itu adalah negara yang semua punya hutan, dan semua ada sawah. Dan mereka tidak menyangka bahwa Indonesia itu punya 17.000 pulau. Semua orang tahu Bali di sini, tapi mereka tidak tahu banyak tentang Indonesia. Tantangannya ya adalah memperkenalkan Indonesia secara geografis dan juga memperkenalkan Indonesia. Sekarang tugas saya sebagai promoter Tourism of Indonesia, perwakilan dari Kementerian Pariwisata, untuk memperkenalkan Indonesia bukan hanya tempat yang indah dikunjungi, tapi juga begitu kekayaan tradisi dan kebudayaan kita yang begitu banyak. Jadi Perancis itu tidak kenal sekali dengan Indonesia. Jadi memang kita harus mulai dari nol ya untuk memperkenalkan Indonesia itu kepada orang Perancis. Nah, solusinya apa itu? Solusinya, saya mempromosikan Indonesia di Perancis ini tidak gampang bukan karena kita orang Indonesia, kita bilang, wow, oke, kita bisa mempromosikan Indonesia. Otomatis sebagai orang Indonesia, diaspora Indonesia yang tinggal di Prancis, semuanya pasti mempromosikan Indonesia ya, lewat apa yang kita lakukan, kita selalu memperkenalkan Indonesia. Tapi saya gunakan strategi mempromosikan Indonesia Tourism lewat berbagai macam hal, misalnya gastronomi, misalnya wellness, spa kita, misalnya juga dengan dengan rempah-rempah. Jadi memang banyak hal mempromosikan Indonesia juga lewat produk-produk Indonesia. Itu sangat strategi yang sangat bagus sekali, karena dengan itu orang yang tidak mengenal Indonesia tapi lewat produk, dan mereka akan mengenal, oh ini negara Indonesia yang menghasilkan kopi misalnya, lewat kopi juga, lewat coklat, lewat teh, berbagai macam banyak yang kita bisa bikin. Tapi saat ini memang masih belum banyak yang masuk ke dalam ke Perancis produk-produk Indonesia. Jadi challenge-nya itu besar sekali.
Jadi kalau untuk tourism ya, di Ya, mana tempat-tempat selain Bali yang dipromosi oleh apa Vito ya, Vita atau Vito? Vito, Visit Vito. Indonesia Tourism Office ya. Oke. Sebetulnya buat kami ya, memang Bali itu yang paling terkenal. Tetapi orang Prancis ini juga bukan tipenya orang yang kalau jalan-jalan ke Indonesia, they are staying in one place. Even if they go to Bali, mereka selalu mau exploring around Bali. Dari north ke selatan, ke utara, apa namanya, dari ke timur dan ke barat. Jadi mereka itu suka explore. Dan selain Bali, ada beberapa banyak tempat yang juga dikenal oleh orang Prancis, terutama ya ada Lombok, Gili Air ya, Gili Air, Gili Trawangan, Gili Meno, all the Gilis, dan juga Labuan Bajo, Flores, Komodo Island, Toraja, Danau Toba yang kita lagi promosikan, Borobudur tentu saja dengan Yogyakarta, Joglo Semar, Jogja Solo Semarang, Bromo, Kawah Ijen. Orang Prancis itu suka cari yang nature dan culture. Mereka lebih more adventure daripada orang-orang negara-negara yang lain. They are not going to come to Indonesia and staying in a hotel in the swimming pool for 2 weeks. Mereka selalu mau moving around. Itu tipikal orang Prancis. Terima kasih untuk kirim foto-foto ya. Saya ingin Ya, terima kasih. memberi. Oke, ini saya sedang memberikan presentasi di pameran di kota Nantes, kalau nggak salah, dengan KBRI Paris. Jadi waktu itu KBRI Paris ada stand dan saya diminta untuk memberikan presentasi. Kita dikasih slot untuk mempresentasikan tentang Indonesia dan kita presentasikan 12 reason why to come to Indonesia, 12 alasan kenapa harus mengunjungi Indonesia. Ini adalah majalah Bumbu, adalah majalah yang kita keluarkan bulan Juli ini sebagai majalah pertama digital dalam bahasa Perancis tentang kuliner dan gastronomi tradisional Indonesia. Jadi kita kirimkan ke sekolah-sekolah masak, sekolah perhotelan, dan semua asosiasi chef di Perancis, dan supaya orang tahu tradisi Indonesia tentang makanan tradisional. Sebetulnya majalah ini dibuat untuk orang Indonesia di Indonesia, tapi saya bekerja sama dengan mereka untuk menerjemahkan semua ke dalam bahasa Prancis dan kita kirimkan gratis. Nah, itu salah satu kita punya strategi juga untuk memperkenalkan Indonesia. Terus Dan yang ini ya, ini waktu tahun lalu, jadi ada radio France Bleu, mereka mau bikin program tentang negara-negara. Jadi Indonesia dikasih kesempatan untuk bicara selama 1 minggu dari Senin sampai Kamis. Nah, kita punya waktu 2 jam selama setiap hari dan kita bisa cari tema berbeda-beda. Jadi waktu itu saya juga undang Pak Dubes KBRI Paris untuk memulai membuka, dan kita bicara tentang gastronomi, tentang kebudayaan, tentang tentang pulau-pulau, tentang keindahan alam, dan juga Borobudur ya, kita bicara tentang Borobudur juga. Jadi setiap hari itu kita punya tema berbeda, dan ini bagus sekali karena didengar oleh semua orang, dan kita kasih door prize 2 orang untuk liburan ke Raja Ampat, bekerja sama dengan airlines, waktu itu Eva Air gitu. Jadi kita juga ada partner yang kita bawa. Nah, ini waktu saya membantu KBRI Brussels, sebetulnya di Luxembourg. Karena di Luxembourg itu banyak perbatasan yang French speaking. Jadi ada 3 hari pameran di Luxembourg, di mana minat orang-orang sangat banyak sekali ya yang ingin mengetahui tentang Indonesia. Jadi mereka sangat haus mencari informasi tentang Indonesia. Dan mereka mencari informasi itu di pameran-pameran juga. Jadi Bu Eka bukan aja di Prancis ya, tapi juga ke Luxembourg dan ke negara lain mana lagi? Nah, sebetulnya saya itu hanya Prancis saja, Pak. Tetapi untuk membina hubungan baik dengan KBRI Brussels, karena kan di Brussels kan juga banyak yang French speaking. Ya, kami kan tugasnya untuk saling membetulnya. Saya tidak secara tugas saya tidak bertanggung jawab untuk negara lain karena kita per negara. Tapi di mana ada KBRI Brussels yang ingin minta bantuan, tentu saja dengan senang hati saya bantu gitu. Terutama untuk pameran setahun sekali. Saya jelaskan sedikit apa itu Vito. Vito ini adalah kaki tangannya Kementerian Pariwisata.
ekonomi kreatif. Vito ini berdiri sudah sejak lama ya. Saya itu masuk ditunjuk jadi Vito tahun 2016. Tapi sebelumnya Vito itu sudah ada. Saya kurang tahu tepatnya tahun berapa, mungkin 2000-an. Nah, tapi ada 19 Vito dan di Eropa ada 5. Di UK, di Rusia, di Prancis, Belanda, dan Jerman. Dan saya in charge dari Prancis. Dan sebetulnya saya satu-satunya orang Indonesia yang jadi perwakilan Vito. Yang lainnya biasanya mereka itu orang lokal. Jadi memang saya percaya bukan suatu kebetulan kalau saya sudah ditakdirkan untuk menjadi Vito, karena sebelumnya saya tidak pernah berpikiran sama sekali. I love Indonesia, I love tourism. Tourism is my life ya. Jadi saya memang akan hidup dan mati di pariwisata karena ini adalah salah satu jiwa saya. Dan saya melakukan ini dengan hati. Saya merasa bahwa kalau bukan saya yang membantu Indonesia untuk dipromosikan, who else? Indonesia itu begitu banyak tempat potensial dan begitu banyak yang bisa dipromosikan, dan ini saatnya caranya kita membawa Indonesia untuk memperkenalkan ke market Perancis. Kalau saya bicara pariwisata, it never can be ending, Pak. Walaupun kita sekarang lagi masa yang susah ya, istilahnya kita nggak bisa traveling, tapi I believe once it's open, people will travel 10 times more. Nah, Vito ada selain Eropa, di mana lagi selain Eropa? Vito itu terutama ada di Australia juga, ada di Asia Pasifik ya, di Malaysia, Singapura, ada Thailand. Thailand menghandle Indochina, India tentunya, Middle East, ada di Middle East, dan di Eropa ada 5. Yang belum ada sebetulnya di Amerika, di benua Amerika. Di setiap benua ada Vito. Dan yang top negara mana aja? Kalau dilihat dari begitu banyaknya jumlah orang yang datang ke Indonesia, kan otomatis adalah China ya. China is number one sending the most tourists to Indonesia, diikuti oleh Australia, tentu saja India, Eropa itu kalau digabungkan kita mungkin yang keempat gitu ya. Di seluruh Eropa. Dari Prancis sendiri tahun lalu kita ada sekitar 300.000 orang yang datang ke Indonesia, which is not bad karena kita tidak ada direct flight. Belum ada direct flight dari Prancis. Jadi kita harus transit ke Middle East atau lewat Asia. Jadi saat ini kita berusaha untuk bisa satu hari ada direct flight dari Paris ke Bali. It's my dream. Oke, yang berikut? Yang berikut ini, yang sebelah kiri, saya ikutan acara Coupe du Monde Boulangerie. Jadi ini sebetulnya pastry, pameran pastry. Jadi kita diundang sebagai tamu kehormatan dengan sebelah saya itu adalah ketua dari chef boulangerie, dan ada Ibu Duta Besar juga, Bu Sari, dan juga dari salah satu organizer. Jadi kita diundang untuk ikutan acara ini. Terus sebelah kanan, nah ini salah satu juga kerjaan saya sehari-hari. Kami memberikan training destination ke tour operators. Jadi tour operator itu mereka punya staff, punya travel agent, dan mereka tidak semua tahu tentang Indonesia. They all know maybe about Bali. Dan jadi saya datang untuk memberikan training destination di acara lunch di salah satu restoran. Ini adalah tour operator Climat du Monde, salah satu tour operator Prancis yang cukup besar, spesialis Asia. Nah, selain itu kami juga menemani fan trip. Jadi Kementerian Pariwisata mempunyai program educational trip. Educational trip itu apa? Educational trip itu adalah program yang dibuat untuk mengundang tour operator luar negeri atau juga media dan jurnalis dengan tujuan mempromosikan Indonesia. Jadi yang ada ini adalah kita waktu tahun lalu kami ke Sumba dan Komodo Island dan ke Bali. Mereka adalah pemenang dari door prize roadshow yang kita bikin. Jadi ada dari seluruh Prancis. Nah, kami buat itu juga sebagai program karena untuk mereka seeing is believing. Apalagi mereka adalah travel agent. Jadi penting buat mereka untuk mengetahui
tempat yang daerah yang mereka akan promosikan, terutama waktu itu Sumba dan Komodo Island. Ini salah satu program rutin dari Kementerian Pariwisata. Nah, ini salah satu acara yang luar biasa karena buat kami ini pertama kali saya juga hadir di Grong Pale waktu ulang tahun Pasar Rungis yang ke-50. Rungis adalah the biggest market, the fresh market in the world, yang letaknya di Rungis, dekat Paris. Jadi kami punya hubungan baik dengan networking gastronomi juga, di mana saya mempromosikan Indonesia lewat gastronomi, dan saya diminta untuk memberikan presentasi ke semua peserta, dan waktu itu saya memberikan informasi tentang rempah-rempah Indonesia as the trails of spice. Jadi la route des épices. Jadi banyak orang Prancis yang tidak tahu kalau rempah-rempah itu banyak semuanya datang dari Indonesia. Nah, ini salah satu kesempatan kita mempromosikan Indonesia sebagai jalur rempah dan juga mempromosikan produk rempah-rempah Indonesia di Prancis. Nah, ini juga waktu presentasi yang sama di Rungis ya, di Grong Pale, dan kita dihadiri banyak peminat-peminat peserta, terutama juga profesional, jadi B2B dan B2C. Ini juga masih di Rungis, di Grong Pale, Indonesia hadir, mendapat kesempatan kita membuka acara ini, dan dihadiri oleh Presiden Rungis, Stefan Layani, dan sebelah saya adalah Menteri Industri dan Perdagangan di Prancis. Nah, ini waktu malam pertama koktail di mana kita membuka acara di ulang tahun Prancis ke-50, dan kita bawakan nasi tumpeng. Kita perkenalkan, dan nasi tumpeng itu semuanya habis. Semua orang datang untuk makan, walaupun dingin, mereka mau nyoba, karena mereka sama sekali curious about Indonesian food. They never seen that. Oke, bagus foto-fotonya. Nah, sekarang saya mau tanya, kekurangan dan kelebihan dari Indonesia untuk promosi nama Indonesia. Silakan. Oke, mau yang mana dulu? Kekurangan dulu apa kelebihan dulu? Kelebihan dulu deh. Kelebihan dulu, oke. Kelebihan kita, sebetulnya kita ini dibandingkan negara-negara yang lain, Indonesia has a lot of potential. Kita punya 17.000 pulau, 250 juta orang, ada sekitar 750 etnik dan 1.100 bahasa. Dengan kita punya begitu banyaknya diversity, kita begitu banyaknya choice of budaya, dan kita punya begitu banyak 1.001 tema untuk dijual. Jadi waktu saya bicara itu aja, belum saya bicara one by one, semua tour operator, wow, kita punya begitu banyak potensial yang kita bisa jual dan kembangkan. Dan saya selalu bilang, traveling to Indonesia, it cannot be made once. You have to make it several times. Jadi Indonesia itu, kalau kita bikin mapping packaging program turnya, kita itu bisa datang menarik begitu banyak orang berkali-kali. Kalau negara lain seperti Thailand atau Vietnam, mereka satu kali pergi dan. Tapi Indonesia, you go to Sumatera first, you go to Sulawesi, you go to Java, it has so many program to offer. Kekurangannya, karena begitu banyaknya kita pulau-pulau dan begitu banyaknya perbedaan suku bangsa segala macam, sometimes komunikasi itu yang sangat susah sekali untuk menjadikan satu bahasa. Misalnya saya bisa kasih contoh. Kami sebagai Vito, kami sebagai perwakilan Kementerian Pariwisata, tentunya dikasih tetap kita memerlukan banyak hal tuh, foto, video, dan informasi. Nah, tidak ada satu di Kementerian Pariwisata, kadang-kadang mereka tidak mendapat informasi tentang sesuatu hal yang kita cari. Jadi saya harus cari sendiri ke dinas pariwisatanya, kemananya. Nah, banyak kan dinas pariwisatanya itu masih belum mengerti tentang pentingnya kita mempromosikan di luar negeri. Saya sih melihat banyak yang masih kita perlu perbaiki juga dalam hal fasilitas ya. Banyak beberapa daerah fasilitasnya toilet masih belum ada, jalanan masih banyak berlobang. Nah, itu mungkin kalau menurut saya itu seharusnya kesadaran dari masing-masing komunitas dan dinas pariwisata. Karena kalau misalnya turis itu masuk ke dalam tempat mereka, yang pertama kali terima keuntungan siapa? Daerah toh.
duitnya kan masuk ke daerah, hotel masuk ke daerah, investasi ke daerah. Jadi sebetulnya mereka itu harus bisa independen dan bisa mulai dari bawah. Jangan menunggu harus dari atas. Ya, karena kita nggak dapat dana dari Kementerian A atau dari A, dari B. Dan itu yang sering saya dengar. Nah, kalau misalnya setiap daerah itu mandiri, itu semua otomatis kita akan maju. Saya kagum dengan Raja Ampat. Kemarin kami tahu minggu lalu ada webinar dengan Raja Ampat. Raja Ampat itu sudah jauh dibandingkan daerah lain untuk mengatasi tentang clean, health, and safety protokol. Jadi jauh sebelum coronavirus datang, mereka sudah mempunyai protokol itu dan kalau ada orang yang datang liburan di Raja Ampat, mereka itu kalau ada emergency, mereka sudah tahu bagaimana caranya mengatur. Saya rasa itu luar biasa. Mereka tidak menunggu harus dapat dana atau dapat asisten atau dapat apa. Tapi mereka membuat itu sebagai inisiatif. Saya rasa penting buat di Indonesia dari tourism facilities di setiap daerah mempunyai inisiatif. Atau kalau tidak, setidaknya komunitas dari anak-anak muda yang punya inisiatif untuk memperbaiki daerah tersebut dan bukan saja memperbaiki, membantu mempromosikan. Karena terus terang saya minta, kadang-kadang saya kekurangan video ya untuk mempromosikan atau bahan promosi. Waktu saya minta, ada beberapa daerah yang ngasih cepat, tapi ada yang ngomel-ngomel. Kenapa minta video, Bu? Kenapa Ibu nggak minta ke Kementar? Nah, jadi masih belum ada kesadaran dari orang-orang pariwisata di daerah kalau sebetulnya keuntungan pariwisata itu bukan untuk kita. Saya ini membantu bagaimana supaya Gaet di Bali, Gaet di Lombok bisa hidup. Kalau saya bilang, oke, Bali is beautiful, segala macam, semua orang tertarik. Yang akan otomatis mendapat keuntungan kesejahteraan itu adalah orang-orang kecil yang mulai waktu ada turis datang, mereka beli makanan, beli souvenir, beli segala macam. Nah, sebetulnya kenapa Bali bisa lebih maju dari Bali? Karena orang-orang di Bali lebih mengerti tentang kepentingan dari kesadaran how to welcome the tourist, dan juga banyak turis-turis yang dipalak gitu. Jadi kita banyak terima laporan juga dari beberapa tempat kalau turis-turis asing banyak yang dipalak. Jadi kesadaran dari masyarakat kita masih belum banyak, Pak, untuk hal ini. Memang it's not easy to control 260 million people ya, apalagi sekarang dengan adanya coronavirus, kesadaran untuk menjaga jarak segala macam masih belum ada di semuanya, dan ini penting karena kalau tidak bisa diselesaikan, Indonesia cannot be recover very fast, dan we need tourism back to Indonesia. We have no choice. Apa yang kita bisa belajar dari negara seperti Thailand, Malaysia ya, yang mungkin di Indonesia bisa kita majukan juga? Saya rasa kita nggak bisa juga ngebandingin Indonesia dengan Thailand atau memang negara lain ya, karena masing-masing punya cara mempromosikan. Mungkin kalau menurut saya hanya dari segi marketingnya ya, kalau saya lihat Thailand itu sangat smart dan mereka they are ahead of us. Tapi saya di Prancis, saya juga berhubungan baik dengan Tourism Office Thailand dan negara-negara lain. Yang kita perlu pelajari adalah kita harus cepat tanggap, speed, smart, dan solid dalam mempromosikan pariwisata. Speed, smart, dan solid. Kita harus cepat. Kita harus cepat itu juga bukan berarti kita cepat asal jalan, tapi kita harus cepat dan kita tahu kemana kita pergi mempromosikan. Dan kita harus siap tempur. Nah, kebanyakan saya lihat promosi-promosi yang diadakan dari setiap daerah, mereka mau supaya semua orang datang ke tempat itu, tapi promosinya masih dalam bahasa Indonesia segala macam. Nah, saya rasa seperti Thailand juga yang saya lihat caranya Thailand recover. Nobody is perfect. Thailand juga masih banyak hal yang mereka perlu kembangkan. Tapi
mungkin juga yang perlu saya bisa sampaikan, perlu ada kesatuan, Pak. Jadi mempromosikan pariwisata itu bukan kerjaannya Kementerian Pariwisata juga sebetulnya, tapi kerjaan juga semuanya, di mana kalau misalnya ada saling kesatuan untuk ada apa, misalnya kalau ada, karena misalnya kalau kita ada pameran coklat ya atau apa, memang yang dijual coklat, tapi sebetulnya kan kita bisa menjual turisme juga. Nah, saya rasa mungkin penting juga di Indonesia. Saya percaya Presiden Jokowi juga mempunyai pikiran yang sama. Keberhasilan itu tidak akan mungkin bisa ada hanya pekerjaan satu kementerian. Semua kementerian harus satu. Dan ini memang sudah ada mulai sekarang Danau Toba terpilih jadi geopark di UNESCO karena kerjasama antara semua kementerian. Tetapi masih belum turun ke bawah. Kalau menurut saya masih di atas, tapi belum turun sampai ke semuanya. Nah, ini yang perlu dari bawah juga dikembangkan. Nah, di Thailand itu setiap kali ada peraturan, mereka memberikan peraturan. Kebetulan saya tinggal 3 tahun di Laos, Pak ya. Jadi saya tahu how the Thailand tourism mereka bekerja. Jadi mereka itu bikin peraturan dan mereka semuanya langsung sinkron gitu. Dan Indonesia seharusnya bisa, tapi dengan cara yang memang harus punya sinkron dan kerja yang sinkron dan yang nyambung gitu, dan harus ada sambung langsung dari atas langsung ke bawah gitu. Kesatuan, the united in term of working, kita harus punya pikiran satu. Semuanya itu yang berhasil, semuanya untuk kepentingan bersama gitu. Dan sekarang top tourism attraction di Indonesia yang mana nih? Selain Bali, ya? Kalau kita bicara top tourism itu otomatis no one can doubt, yaitu Bali ya Pak ya. Because Bali is already international tourism juga untuk Prancis juga, karena begitu banyak orang Prancis yang tinggal di Bali. So Bali is accessible, dan Bali is the one that saya selalu bilang kalau kita mau recover, we have to recover Bali first. Because when Bali is recover, the other region will be automatically recover. Tapi kita harus recover dulu dari yang sudah siap dulu. Yang otomatis lainnya akan langsung menyusul seperti domino effect. Dan yang kedua, ketiga yang mana? Kedua, ketiga saya rasa yang dekat dengan Bali otomatis Lombok ya, kalau saya lihat, dan mungkin Jawa, Pulau Jawa, karena di Jawa itu kan juga akses kan Jakarta dan langsung ke Banyuwangi itu sudah cukup banyak. Kalau dilihat dari distance, sebetulnya saya lihat dari segi accessibility, karena untuk pariwisata ya hanya ada 3A yang penting, access, amenities, dan attraction. When they have 3A, itu otomatis kita bisa kategorisikan daerah itu siap untuk dipromosikan. Dan apakah turisme ke Jakarta itu udah lumayan banyak atau masih? Saat ini Indonesia masih tutup, Pak. Indonesia is closed ya untuk internasional. Sebelum COVID. Oh ya. Jadi untuk Prancis yang paling banyak kan otomatis ke Bali dan juga ke Jakarta, karena international flight itu kan banyak ke Bali dan ke Jakarta. Ada beberapa ke Jogja dengan Singapore Airlines, ke Toraja dan ke Bintan untuk ke beberapa market. Nah, tetapi otomatis Jakarta, karena dari Jakarta itu mereka banyak yang overland naik kereta, naik bis, sampai ke traveling ke Jawa, dan atau naik pesawat ke Pangkalan Bun untuk lihat orang hutan, atau kemana gitu kan, ke Toraja, segala macam. Otomatis Jakarta dan Bali yang ada international access flight. Dan untuk pesan terakhir dari Ibu Eka apa? Pesan terakhir saya saat ini dengan adanya COVID, janganlah kita patah semangat. We have to keep on going. Indonesia is a beautiful country. Indonesia must stay wonderful. At the moment kita punya Kementerian Pariwisata punya slogan namanya Thoughtful Indonesia. Saya bilang, okay, we are being thoughtful, but we are staying wonderful. Jadi kita harus tetap keep on promoting Indonesia. Dengan apa yang terjadi, kita gunakan kesempatan ini untuk belajar, untuk mengkoreksi diri, untuk lebih improve how to be better in the future, dan tetap keep on promoting Indonesia, karena Indonesia itu begitu indah, kita itu punya banyak potensi, dan kita punya competitive advantage jauh lebih banyak dari Thailand, Vietnam, atau negara. Tapi we have to be smart, speed, and solid. Itu penting.
lastly, you mentioned competitive edge. Tolong advantage. Ya, tolong beri itu apa? Competitive advantage kita. Ya, competitive advantage kita. We have so many choice of beautiful place in the world. Kita begitu banyak tempat yang begitu banyak dikunjungi. Kita begitu banyak variety, flora dan fauna, kekayaan alam, kebudayaan. Makanan kita itu luar biasa. Kalau kita ngomong masalah soto, masalah nasi goreng, setiap daerah itu punya soto macam-macam. Thailand hanya punya tom yum, tapi Thailand tidak punya, namanya tom yum Chiang Mai, tom yum Phuket, tom yum. Indonesia punya soto Betawi, soto Banjar, punya soto soto Surabaya. Jadi soto Padang, kita itu begitu kaya dengan tradisi. Jadi kita itu sebetulnya Thailand itu atau Vietnam even tidak punya apa-apa. Kita itu punya begitu banyak potensi yang terpendam. Dan itu adalah kita punya competitive advantage. We have so many choice in terms of place to see, in terms of foods, in terms of culture, in terms of traditions. So we have so many place to promote. Jadi sebetulnya, tapi itu yang sebetulnya kita perlu tunjukkan, our competitive advantage. Dan saya percaya kita masih banyak yang kita masukin ke dalam the list of heritage in UNESCO. Kita masih banyak yang harus kita masukin. Oke, wah, hebat Ibu Eka. Inspirasinya dapat dari mana nih Ibu Eka? It's my passion, Pak. When you ask me about tourism, saya nggak nyiapin apa-apa ya. Saya hanya kirimin Bapak. Because for me, as I told you, tourism is my DNA. When I talk about tourism, I've been living in Indonesia. I'm working with Ministry of Tourism only for 5 years, sebetulnya nggak banyak. Tapi saya merasakan kita punya sesuatu yang saya melakukan ini juga. I'm working with heart because Indonesia has so many things to promote. Saya akan lakukan ini terus sampai seterusnya. Dan saya percaya apa yang terjadi sekarang itu hanya sebagai kita punya kesempatan untuk mengkoreksi diri aja. Dan saya banyak belajar, banyak mendapat makna. Dengan adanya coronavirus ini, saya begitu banyak kenal orang dari ujung bumi, Pak, yang saya belum pernah kenal. Tadi saya percaya Tuhan memberikan, Tuhan membiarkan ini terjadi, mempunyai sesuatu rencana yang baik untuk Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Eka untuk memberi banyak informasi. Waduh, senang sekali saya mendengar banyak inspirasi ya. Dan untuk pemirsa Kabari, saya John Uis, sekian dulu dan jangan lupa subscribe Kabari YouTube. Oke? Thank you. Terima kasih. Salam Wonderful Indonesia.